Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis ini, ketika seseorang meninggal dunia maka akan ikut bersamanya 3. Jadi pergi mengantarkan. Ikut di sini maknanya adalah yadhhab ma'ahu min manzilihi ila qabrihi, yaitu pergi bersama dengan dirinya dari rumahnya ke makamnya, ke tempat pemakamannya. Siapa 3 itu yang ikut dengan orang yang sudah meninggal? Yaitu yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga adalah amal perbuatannya. Kemudian setelah itu yang 2 kembali, yaitu keluarganya dan juga hartanya. Yang tersisa yang tinggal bersamanya adalah amal perbuatannya. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud ikut bersama dengan dirinya yaitu mengantarkan ke pemakaman. Setelah diantarkan di pemakaman, yang 2 kembali. Siapa keluarganya? Enggak terus keluarganya tinggal di situ selama-lamanya sama dia atau ikut dimakamkan, kan tidak. Kemudian hartanya. Harta di sini tidak harus semua. Bisa jadi sebagian daripada hartanya seperti apa? Mobil. Orang ini punya mobil, ketika meninggal dunia dibawa dia dengan mobilnya. Jadi sebagian daripada hartanya itu pergi mengantarkan dirinya ke pemakaman. Setelah dimakamkan, keluarganya kembali, hartanya juga kembali, karena itu sudah bukan hartanya lagi. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, hartanya sudah bukan miliknya lagi. Harta milik manusia adalah harta yang ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menggunakan semasa hidupnya harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi hartanya. Walaupun dia sudah mati, itu harta yang bermanfaat buat dirinya. Sedekah jariyah, bangun masjid, bangun pesantren, ini harta yang hakikat buat dirinya. Walaupun dia mati, ini harta terus menghasilkan pahala untuk dirinya. Tapi kalau harta yang tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu dia meninggal dunia maka sudah bukan miliknya, ditinggal sudah. Yang tersisa dengan dirinya atau bersama dengan dirinya adalah amalnya saja. Alladzi kana ya'maluhu fid dunya, yaitu amal perbuatan yang selama hidupnya ia lakukan. Nah, para ulama di sini menjelaskan yang tersisa di situ, yang ikut bersama dengan dirinya tidak pulang, hanya amalnya. Ada dua kemungkinan. Kalau secara zahirul hadis atau hadis ini menjelaskan yang tersisa amalnya, berarti seluruh amalnya, mau itu amal ibadah yang baik atau perbuatan dosa yang dia lakukan, semuanya di situ. Atau kemungkinan kedua yang dijelaskan oleh ulama adalah amal perbuatan yang hanya mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa-dosa yang dia sudah minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah, yang enggak ikut. Jadi amal perbuatan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan amal soleh, itu yang ikut dengan dirinya. Wa hadza yaqa'u fil ghalib, dan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang terjadi pada kebanyakan manusia. Tapi bisa jadi ada manusia yang pergi ke pemakaman gak ikut kecuali satu, amalnya saja. Karena apa? Bisa jadi dia gak punya keluarga. Keluarganya sudah meninggal dunia semuanya, dia nggak punya keluarga, atau dia meninggal asing di negara lain atau di kota lain, keluarganya nggak ada bersama dengan dirinya, maka dia nggak diantar sama keluarganya. Bisa jadi dia juga miskin, nggak punya apa-apa, dia nggak diantar dengan hartanya. Tapi hadis ini Nabi menunjukkan kepada kebanyakan manusia yang punya sedikit harta, yang punya banyak harta, yang punya keluarga, kalau meninggal dunia diantarkan oleh 3, kembali 2, sisa 1 dengan dirinya. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita antara 3 ini nanti mana yang paling bermanfaat. Amalus saleh, al-amalus saleh ini yang akan tinggal bersama kita. Wa yabqa amaluhu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu akan dimintain pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia lakukan. Kalau baik itu akan menjadi ganjaran bagi dirinya, tapi kalau itu perbuatan buruk maka akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dijelaskan di sini kalau amal soleh itu memang betul-betul ikut kepada dirinya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis yang panjang.
Hadis yang panjang yang menjelaskan tentang amal soleh itu ikut kepada manusia. Jadi kalau meninggal dunia amal solehnya ikut kepada dirinya. Imam Ahmad mengambil hadis ini dari Al-Bara ibnu Azib. Diriwayatkan wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Bagi seorang mukmin yang meninggal dunia, nanti di kuburnya dia akan didatangin oleh seseorang hasanul wajhi. Jadi wajahnya tampan. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Thayyibur rih, aromanya wangi. Fayagul, yang datang itu berkata kepada dirinya, abshir billadhi yasurruka hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Dikasih kabar gembira, ini adalah hari yang membahagiakan bagi dirimu, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggal dunia ini tanya sama orang yang datang kepada dirinya, orang tampan, pakaiannya bagus, aromanya wangi. Kemudian datang bawa kabar gembira. Nah, si mayit ini bertanya kepada orang tersebut, man anta, engkau ini siapa? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu ini adalah ciri-ciri wajah yang datang bawa ke kabar baik, bawa kegembiraan, bawa kebaikan. Engkau ini siapa? Maka laki-laki yang tampan tadi, yang pakaiannya bagus, yang wajahnya tampan, yang aromanya wangi, menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu. Jadi diserupakan seperti rupa seseorang yang tampan, pakaiannya bagus, aromanya juga wangi. Fayagulu, maka si mayat tadi berkata apa? Rabbi agim sa'ah hatta arji' ila ahli wa mali. Ya Rabb, cepat datangkan hari kiamat, cepat datangkan hari akhir supaya aku bisa cepat-cepat kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Kemudian sebaliknya, bagi orang yang kafir, maka dia didatangi oleh seseorang yang qabihul wajah, wajahnya buruk, jelek. Qabihul thiyab, pakaiannya buruk. Muntinur rih, aromanya busuk. Fayagulu abshir billadhi yasu'uka. Dikasih kabar tentang kabar yang tidak mengenakkan, kabar yang tidak menggembirakan bagimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini harimu yang telah dijanjikan. Fayagul, maka mayit itu berkata, man anta, engkau ini siapa? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa keburukan. Wajah gak enak. Ini siapa kau dirimu ini? Maka dijawab, ana amaluka al khabith, aku adalah amal burukmu. Maka mayit tersebut berkata, Rabbi la tuqim as-sa'ah. Ya Allah, jangan kau bangkitkan, atau jangan kau datangkan hari kiamat. Kalau yang pertama minta cepat-cepat dibangkitkan, yang kedua ini malah berharap tidak datang hari kiamat atau tidak datang hari kebangkitan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita pentingnya amal soleh. Loh, bukankah amal itu nggak bisa masukkan seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala? Benar, orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah karena rahmatnya Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Tapi para ulama juga menjelaskan, amalmu yang diterima oleh Allah, Allah itu tidak menerima kecuali karena rahmatnya. Maka amal yang diterima oleh Allah mendatangkan rahmat Allah, dengan rahmat itu kau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita hidup di dunia, kita diperintahkan untuk beramal soleh. Supaya apa? Amal-amal soleh tadi diterima sama Allah. Qabul, ketika diterima, Allah nggak akan terima amal kita kecuali karena rahmatnya. Nah, ketika amal tadi diterima karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah tadi yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal soleh bukan hanya bahagiakan kita di dunia, bukan hanya bahagiakan kita di kubur, tapi bahagiakan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ketika kita masih hidup di muka bumi ini, jangan sia-siakan waktu kita. Bahkan orang yang beramal soleh, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ngerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu sebelum meninggal dunia sudah dikasih kabar tentang kedudukannya di surganya Allah Ta'ala. Makanya
Buat orang-orang soleh, kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan, tapi ditunggu, dinanti. Karena orang soleh ketika mau meninggal dunia, disebutkan dalam Al-Quran apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diserukan, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan kau rela dan kau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Nah, kalau orang disambut seperti itu, masa dia masih milih hidup di dunia? Bagi orang yang taat, yang yakin sama Allah, akan janji-janjinya Allah, yang bertakwa kepada Allah, orang yang jaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal dunia dia sudah mendapatkan kabar. Para ulama menyebutkan seruan ini dibacakan indal ihtidhar, ketika dia mau ajal, disambut seperti itu, dan ketika dia dibangunkan dari kuburnya, dan ketika nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, dihisab sama Allah taala. Dapat kabar gembira, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau kita yang masih berlumuran dosa sama kematian, takut. Istilah kata, kita punya salah sama orang. Ketika kita punya salah, kita mau ketemu orang itu takut. Kita mau ketemu orang itu malu. Akhirnya apa? Nggak kepingin ketemu sama orang itu, menghindar. Tapi ketika kita sudah minta maaf, dimaafkan, nggak ada lagi alasan kita untuk tidak mau berjumpa dengan orang tersebut. Nah, para kekasihnya Allah, mereka nggak takut dengan kematian. Karena apa? Jiwa yang tenang itu disambut, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Masa ada orang mau kembali ke kasihnya takut? Mau kembali kepada kekasihnya, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.